Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Ibu PLT Kepala Sekolah SMA Negeri Semarang. Beliau adalah Ibu Nini Sariniati MPD. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dalam kegiatan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke beliau, Bu Nini Sariniati MPD, tentang bagaimana pengambilan keputusan yang akan diambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kita mulai, Bu Nini, ya, monggo. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu Nini, selama ini bagaimana Bu Nini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih atas pertanyaannya. Selama ini yang saya hadapi di sini untuk menghadapi masalah-masalah yang demikian itu, memang di sekolah itu tidak mungkin kalau tidak ada masalah mesti ada, gitu ya. Nah, untuk menghadapi masalah-masalah yang demikian itu, mesti kan ada strateginya, gitu ya. Nah, selama ini untuk menghadapi masalah-masalah yang demikian, biasanya kita harus pelajari dulu, ya. Jadi masalah-masalah itu sebabnya apa? Itu kalau udah tahu sebabnya, nanti kita bisa mencari solusinya. Nah, dari situ nanti setelah kita pelajari, kemudian kita simpulkan, baru hasil kesimpulan itu yang nanti kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu, Banjar. Baik, Bu Nini, untuk selanjutnya, bagaimana Bu Nini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Ya, ini juga pernah terjadi juga menghadapi kasus seperti ini. Jadi ada dua masalah yang sama-sama penting. Kemudian sementara kita harus mengambil atau memilih ya salah satu dari keduanya, gitu ya. Jadi sebetulnya kan kalau kita sudah sering kita baca itu ya, jadi bagaimana kita mengambil suatu keputusan itu ada langkah-langkah tertentu. Nah, biasanya kita akan urutkan ya, mulai dari mengidentifikasi masalah, kemudian mencari informasi, kemudian mengambil nilai alternatifnya. Kalau sekiranya dua-duanya itu sama-sama penting ya, harus diambil salah satu, ya mungkin kita bisa pakai skala prioritas ya. Jadi mana dulu yang lebih dibutuhkan, yang paling urgent, nah itu yang kita ambil. Nah, syukur-syukur nanti setelah itu berikutnya bisa kita laksanakan. Gitu. Terima kasih. Luar biasa jawabannya, Bu Nini. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bu Nini lakukan selama ini? Oh iya, jadi biasanya kalau ada kasus-kasus seperti ini, yang pertama jelas-jelas mengidentifikasi ya. Jadi kita identifikasi dulu masalah itu, kemudian kita menentukan tujuan ya. Setelah identifikasi, kemudian kita tentukan tujuan, kita kumpulkan informasi yang relevan ya. Setelah itu baru kita mengidentifikasi alternatif. Nah, alternatifnya apa saja yang harus kita nanti bisa kita lakukan. Kemudian kita mengevaluasi, kemudian kita pilih alternatif yang terbaik dari sekian alternatif yang ada gitu. Kemudian kita mengimplementasikan keputusan, kemudian kita lanjutkan dengan memonitor dan mengevaluasi dari hasil. Yang terakhir adalah tindak lanjut. Gitu. Hal apa saja yang selama ini Bu Nini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, jadi hal-hal yang saya anggap efektif ini mengacu dari buku-buku yang pernah dibaca gitu ya. Jadi sebetulnya kita bisa menggunakan 3 prinsip resolusi ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang pertama yaitu dengan berpikir berbasis hasil ya. Kemudian berorientasi pada aturan yang benar. Selanjutnya adalah mengutamakan rasa peduli ya, itu. Apakah Bu Nini memilih sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Nini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya
bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Nini jalankan? Ya, jadi berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Tata pendidikan beri filosofi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Suminto. Nggih, sekian. Perkenalkan, saya Anjar Tri Astuti Nggih. dari SMA Negeri 6 Semarang. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Tujuan saya ke sini, saya mendapatkan tugas Iya, nggih. dari BPGP untuk melaksanakan wawancara dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah di lingkungan sekitar sekolah Iya. kami. Dengan tema yang akan kami angkat adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon waktunya Bapak Nggih, untuk siap-siap. melakukan bincang-bincang Nggih. atau wawancara terkait Nggih. kegiatan menikah. Sama, nggih. Bapak Suminto, pastinya selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah sekian periode, banyak kasus-kasus yang pernah Bapak tangani, hadapi, bahkan banyak hal-hal yang sekiranya itu mungkin kasus yang sangat berat. Bagaimana Bapak selaku pemimpin mengidentifikasi kasus-kasus tersebut sebagai dilema etika atau rujukan moral? Nggih. Jadi selama ini ya saya kan mendapat amanah kepala sekolah mulai tahun 2009. Sudah cukup lama sebenarnya nggih. Ya alhamdulillah ini selama ini ya saya tidak pernah mengalami kasus yang sangat berat ya, karena permasalahan di lingkungan pendidikan itu ya hampir sama, di mana hampir sama. Karena apa? Karena tujuan utamanya di lingkungan pendidikan sekolah itu kan mendampingi anak untuk apa toh? Ya untuk bisa menggapai masa depannya. Dia menjadi anak yang terampil, anak yang cerdas, dan kali ini untuk hari ini ada yang lagi, yaitu anak yang berkualitas akhlaknya, jangan karakternya, bahasa umumnya itu ya karakter. Kalau bahasa agama itu kan berakhlak yang baik ya. Itu memang tidak mudah dan hambatannya sangat banyak ya, banyak. Tetapi itu pun ya jangan dianggap berat, karena apa? Kalau kita menganggap itu berat, jadi sesuatu itu sulit ya kita lakukan. Itu ya kita ikuti saja, kita lampaui saja, kita upayakan. Bagaimana? Ya proses. Karena apa? Karena sesuatu kita pandang normal, suatu itu mengalaminya. Ya insya Allah kita juga enteng-enteng saja kok. Nggak ada sesuatu yang memberatkan kita. Karena apa? Mendidik anak itu memang seperti itu. Dan kalau kita anggap berat, ya sebenarnya berat, tetapi kalau berat kan jadi kita terbebani sendiri gitu ya. Yang penting kan solusinya bagaimana, jalan keluarnya bagaimana. Ini kan endingnya yang target kita tadi, anak yang pinter, anak yang terampil, tapi juga berkualitas akhlaknya, berkarakter itu, gitu nggih. Luar biasa ya, Pak Suminto ini karena sudah menjadi kepala sekolah dari beberapa sekolah. Pastinya menghadapi hal-hal yang mungkin hampir mirip permasalahan. Hampir mirip. Bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah-sekolah tersebut, terutama untuk kasus-kasus yang kepentingannya itu hampir sama. Dia ada dua atau lebih kasus dan itu harus diutamakan semuanya. Bagaimana Bapak menghadapi permasalahan yang seperti itu? Ya tentunya kita skala prioritas ya, skala prioritas pasti, skala prioritas ya, skala prioritas. Jadi pada prinsipnya hampir sama kok. Pelaksanaan sekolah itu misalnya ada guru mungkin ya dalam tanda petik ya, dalam melaksanakan pembelajaran itu ya kurang semangat
untuk masuk kelas mungkin ya rasa-rasa itu ya bahasanya itu ya, iya itu ya. Kemudian sering izin dan sebagainya. Nah, kalau kami pendekatannya yang saya lakukan, saya menggunakan karena itu kan masalah hati, itu kan masalah komitmen. Komitmen tidak ada di sini, tapi ada di sini, ya ada di hati ya. Ketika hati itu kita coba hadirkan, hati itu kita sentuh, hati kita ingatkan Bapak Ibu bahwa nun sewu, kita mendapat amanah ini kan tidak hanya hari ini kita sekedar menggugurkan amanah. Dan iya, dan semua itu pasti nanti akan kita pertanggungjawabkan, tidak hanya hari ini, mungkin sampai nanti di kemudian hari, hari pembalasan, hari akhirat nanti, semua akan dipertanyakan. Oleh karena itu ya tergantung kita, apakah nanti kita itu dalam tanda petik berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa.